Selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret tahun 2024. Ambil hanya di Kares Menit, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita hari Minggu ada bulan purnama di Virgo. Kita sudah bahas kemarin apa arti dari bulan purnama di Virgo. Barangkali yang paling penting dari energi yang ada di pekan lalu adalah bagaimana kita bisa stay strong, yaitu energinya Virgo adalah stay strong di tengah badai yang menimpa kita gitu ya. Jadi perbedaan antara Virgo dengan Scorpio, jadi kita kan sama-sama harus kuat. Scarsnya itu harusnya tidak perlu dibuat menjadi lebih besar. Jadi artinya kita paham bahwa situasinya nggak mudah. Tapi kita jangan membiarkan diri kita menjadi berhenti karena hal tersebut. Karena kekuatan Virgo itu adalah stay true di momen tersebut dan stay living, ya, tetap bertahan hidup. Surviving is the most important thing. Apa arti dari kata surviving? Itu buat fisik kita adalah kita menjaga kesehatan kita menjaga ritme kehidupan kita supaya tidak membuat kita sakit. Kalau kita perlu olahraga, kita lakukan olahraga. Kalau kita perlu untuk menenangkan diri, tidak menjadi terlalu stres, kita perlu mencari cara supaya kita bisa meredam perasaan-perasaan yang membuat kita menjadi down tersebut. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Yang kita bisa lakukan sendiri adalah meditasi. Kita juga bisa bicara dengan orang-orang yang mengerti kita, dan itu juga kita bisa juga mendekatkan diri dengan profesional kalau memang dibutuhkan. Jadi itu yang paling penting dari pekan kali ini adalah bagaimana kita supaya bisa tetap menjaga stabilitas emosi kita. Oke, pada hari Senin, jadi kalau hari Minggu ini kan kita lihat ada kesepakatan dan ada situasi di mana yang sangat odd gitu ya, ODD bahasa Inggris maksud saya, itu adalah situasi di mana ini sebenarnya tuh nggak cocok, nggak nge-match sama sekali, but somehow kita tetap bisa menemukan titik tengah, dan ini adalah titik terang di mana kita melakukan semua yang dibutuhkan secara logika, secara rasional, menjaga supaya tidak terjadi bentrokan. Jadi kita stay cool di ranah intelektual, di ranah rasional. Jangan bermain di ranah emosional. Ranah emosional pasti akan tersentuh, tetapi justru kekuatannya adalah bagaimana kita mengendalikan emosi kita supaya kita tetap berkepala dingin. Itu pada hari Minggu, dan itu menandai awal dari bagaimana kita menyikapi pada hari Senin. Nah, hari Senin bulan itu oposisi dengan Neptunus, masih berada di Virgo. Kemudian ini juga membuat T-square di mana focal point-nya adalah Vesta. Artinya apa? Artinya kita berada di situasi di mana ada pihak yang sudah punya keberpihakan. Jadi ada orang-orang, teman kita, atasan kita, atau kolega kita, dia itu nggak usah diapa-apain sudah mengambil keputusan, paling nggak hatinya mengambil keputusan terhadap satu masalah yang harusnya dibahas dulu, tapi ini nggak dibahas dulu. Karena apa? Karena sebenarnya ini banyak pihak yang berkaitan, tetapi somehow karena terlalu kompleks, terlalu rumit, maka orang cenderung untuk membuatnya menjadi simple dengan melakukan keputusan di awal dan membenarkan keputusan tersebut. Karena kalau dia masuk kemudian melihat semua faktor yang mempengaruhi, dia akan overwhelmed. Jadi ya udah, saya udah tahu, saya keputusannya ini, tinggal bagaimana saya membenarkan, membuat justifikasi terhadap apa yang menjadi keputusan tersebut. Dan keputusan ini ada kaitannya dengan pihak lain, terutama karena bulan oposisi dengan Neptunus. Artinya memang ini ada kaitannya, pengaruhnya kepada orang lain. Nah, pada hari Selasa kita lihat bulan oposisi dengan Chiron. Chiron itu
conjunction dengan North Node ya. Dan ini bulan akan conjunction dengan South Node. Kalau di sini artinya adalah kira-kira hubungan dari masa lalu, jadi teman lama, kolega lama, atau geng yang sudah biasa bersama kita di masa lalu, which is sekarang udah enggak, itu sekarang harus kembali muncul di dalam pikiran kita, tetapi kita tidak bisa dengan serta-merta kembali ke hubungan seperti yang lalu, karena ada hal yang membuat kita merasa kalau kita mau punya hubungan yang baik ya, karena kita udah belajar ada hal yang nggak match di situ, maka kita harus lakukan perbaikan. Artinya apa? Kalau dulu misalnya dia terlalu banyak menggunakan kita, tanda petik, dan kita tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan effort yang kita upayakan, maka kita harus bisa, oke, kita kerjasama sekarang, tetapi saya perlu untuk menekankan bahwa saya tidak akan lagi melakukan tugas-tugas yang memang bukan tugas saya. Kalau tugas kamu kamu nggak bisa melimpahkan itu ke saya. Jadi seperti itu, ada kalimat-kalimat seperti itu karena kita sudah belajar dari masa lalu, tapi kita somehow ketemu lagi, dan memang harus secara jelas mengatakan tersebut. Ini sebenarnya hari Selasa dan Rabu ya, sebenarnya hari Selasa dan Rabu. Dan ini kalau Rabu itu kira-kira tambahannya adalah ya udahlah, kalau misalnya dia tidak berubah ya, dia masih nyebelin seperti itu, tanda petik ya, karena itu sebenarnya macam-macam. Ini saya hanya kasih contoh yang paling gampang, dia masih nyebelin gitu, ya udah anggap aja ini sedekah ya, toh ini juga nggak akan terlalu lama lagi. Dan kita lihat ini kecenderungannya ini hubungan dengan orang yang punya karakter yang sangat berbeda dengan kita, tapi somehow kita memang harus bekerja sama, misalnya berada di dalam satu gugus tugas atau satu kelompok tugas tertentu. Ini hari Rabu tanggal 28, tanggal 29-nya hari Kamis ya, kita lihat bulan sudah masuk di Scorpio, dan ini square dengan Pluto. Jadi Pluto itu kalau di Western astrologi dia termasuk pengaturnya Scorpio selain dari Mars. Jadi ada dua, Scorpio itu pengaturnya adalah Pluto dan Mars. Mars sedang conjunction dengan Venus. Jadi artinya barangkali kalau kita artikan secara umum adalah pada hari Kamis ini kita mungkin akan tersulut untuk merasa emosional ya, mungkin sedih ya, sedih tiba-tiba, marah tiba-tiba, something like that, karena ada konflik yang tiba-tiba berada di depan mata kita. Itu yang pertama saya rasakan, tapi itu mungkin baru kalau hari Kamis tuh Kamis sorenya baru kita rasakan kira-kira seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi hari Jumat? Kita lihat ternyata pada akhirnya memang kita harus berhadapan head to head atau konfrontasi dengan orang yang penting dengan kita gitu ya, karena kita mungkin mendengarkan berita rumor nggak jelas gitu, atau kita sebenarnya tahu dia ngomong sesuatu, kita masih denial gitu ya pada hari Kamisnya. Nah hari Jumatnya itu kita perlu untuk meminta penjelasan lebih jauh. Jadi sebenarnya konfliknya ada di mana, duduk perkaranya apa yang masih kita bisa lakukan membuat ini menjadi lebih bisa diterima, tidak perlu meledak atau sampai tidak terkendali kemana-mana. Apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan kalau kita berkepala dingin ya, maka kita akan menemukan cara ini ya, bulan trine dengan matahari conjunction dengan Saturnus dan Merkurius. Jadi kalau hari Kamisnya itu lebih didrive oleh emosi, kaget, shock gitu ya. Kalau hari Jumatnya kita sudah bisa menenangkan diri, mencari jalan keluarnya, dan jalan keluarnya yang paling penting adalah mana yang terbaik, mana yang paling bisa diterima oleh masyarakat, aturannya bagaimana, jangan membuat keputusan yang nyeleneh lagi. Seperti itu penggambarannya di sini. Ya,
Tapi memang perubahan itu walaupun sebenarnya kayaknya satu-satunya jalan keluar, tetapi kayaknya itu something yang sangat sukar dilakukan. Nah, hari Sabtu kita lihat ada Yod ya, bulan masih ada di Scorpio di 25 derajat 22 menit, dan bulan oposisi dengan Uranus, artinya kita masih sebenarnya bergulat dengan aku mau berubah apa enggak, atau dia mau berubah atau enggak. Jadi tapi kalau orang lain yang kita berpikir dia harus berubah itu kan kayaknya agak sukar ya. Jadi kita harus punya strategi yang jelas. Tapi kalau kita terhadap diri kita sendiri itu kan relatif kita yang mengendalikan diri kita gitu ya. Nah, di sini memang karena bulan menjadi ujung tombak dari Yodnya tersebut, dengan kakinya adalah Eris dan Vesta, maka yang saya lihat adalah ini pertentangan yang mungkin tidak etis antara dua tokoh perempuan gitu ya. Salah satu memang lebih gracefully gitu ya, lebih kayaknya lebih bisa diterima, yang satu kita penuh curiga sebenarnya. Anyway gitu ya, kalau kita mau menangani dengan cara yang seperti biasa, maka akan ada pihak yang terluka. Somehow itu yang terlihat di sini kalau dari mata saya. Kecuali kita mau membuat perubahan. Jadi jangan kalau kita berhadapan dengan dua pihak yang sangat emosional, yang satu udah kaku banget, ini memang aku udah nggak mungkin enggak, itu yang satunya dianya harusnya begini dong gitu ya. Jadi ada kata-kata yang dia harusnya gitu, tapi kadang-kadang dia harusnya itu nggak diucapkan dengan sangat ketara, tapi ya kalau nggak gitu ya udah, siapa yang butuh gitu kan. Tapi habis gitu yang paling terpengaruh adalah kita juga, entah kita memang rugi beneran atau mungkin kita melihat orang rugi dan kita juga merasa tidak bisa terima situasi tersebut. Tapi karena bulan ada di Scorpio, maka sebenarnya di sini sarannya adalah just get to know each other's motives gitu ya. Jadi kita lihat aja motifnya yang utama apa, kemudian kembalikan kepada diri kita apa yang sebenarnya kita butuhkan. Scorpio adalah tentang memahami sebenarnya di kita, konflik-konflik yang ada di kita, yang kita nggak bisa hadapi dengan berani. Itulah sebenarnya masalah utama tuh letaknya di situ. Kalau kita sudah berada di posisi kita berani membuka, maka bukalah. Kalau memang belum siap, maka ini adalah saat dimana kita mampu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu bulan conjunction dengan Pallas Athena, dan dia adalah focal point dari T-square yang kakinya adalah matahari dan Juno. Jadi kalau ini saya lihat adalah waktu dimana nggak ada hal yang bisa kita bawa serius aja. Jadi kalau ini situasinya kebetulan situasi sosial, ya nggak ada hal yang formal, maka ya udah jangan terlalu serius, karena kalau terlalu serius nanti kita kepentok dengan perasaan frustrasi atau orang lain yang frustrasi, tapi kemudian kita bisa beradu argumen. Itu aja yang dihindari pada hari Minggu. Oke. Jadi apa temanya pada pekan kali ini? Iya, pekan kali ini itu kita memang we have to stay strong. Intinya seperti itu. Ini mulai hari Senin ya. Kita mungkin harus berhadapan dengan orang-orang dari masa lalu yang sekarang kita ingin membuat perubahan. Kita nggak mau ngulangin kesalahan masa lalu. Dan untuk itu nomor satu, kita harus menguatkan diri kita supaya kita tidak kalah perang sebelum mulai perang. Itu aja. Tapi pada akhirnya setelah itu kita perlu untuk belajar juga, don't take it very seriously. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kalau dari Rumi satu kartu. Iya. Kalau di sini yang terlihat adalah The Clock of Christ. Ini nomor 4. Iya, ini bicara tentang
In the school of humanity, when you become intimate with God, you reside in the King's throne and teach the angels the nature of the divine. Ini maksudnya adalah kadang kita melihat sesuatu itu sudah predetermined gitu loh. Ya kalau gini ya nggak bisa, mau diapain juga nggak bisa. Enggak, tapi justru ini adalah saat dimana kita yakin bahwa semua masih bisa diubah, bahwa kita masih punya kekuatan sebagai co-creator untuk membuat perubahan. Jadi jangan belum apa-apa kita udah apatis, intinya seperti itu ya. Jadi dan kita punya kekuatan di sini gambarnya ya. Kemudian kita mampu menyuarakan apapun yang kita pikirkan. Kita punya power untuk membuat perubahan. But be very careful di situ. Bahwa setiap tindakan, setiap perubahan itu selalu membawa dampak positif dan negatif. Selalu ada konsekuensi negatif dari satu perubahan dan kita harus siap dengan semua konsekuensi tersebut. Itu yang muncul. Kita teruskan di sini. Making a choice, ya ini juga jelas sekali ya bahwa kita memang ingin membuat perubahan. Kita nggak mau terus diombang-ambing, makanya kita ingin membuat satu keputusan. You are required to come to a decision now. Jadi kita bisa masih bermain untuk kiri kanan oke, tapi kayaknya that will not be the case for this weekend. Itu sih yang saya rasakan. Tetap kita harus ambil keputusan. Di sini fairies, you are being asked to watch for situation that may get you fired up. Remember, every experience you have is a part of your learning. If you do find yourself in an uncomfortable situation, do your best to stay in the moment, be mindful, and do not allow yourself to slip back into the old patterns. Exactly. Jadi ini kan ada perubahan, tapi perubahan itu sangat tidak nyaman. By staying true to you are now, you will find the situation will resolve easily. The fairies are showing you the magic of staying present and heart-centered. Jadi kalau ada situasi di mana semuanya begitu complicated karena kita tidak berani berterus terang atau ada pihak yang menutup-nutupi sesuatu, tahu nggak caranya membuat perubahan menjadi tidak segitu rumitnya adalah hanya menjadi terbuka dan jujur terhadap situasi apa adanya. Tidak hanya kita tetapi juga pihak yang bersangkutan dengan kita. Nah, untuk ini ini true love, ini adalah masa lalunya. True love, this is the romance of a lifetime. Ya, jadi ini memang kayaknya cinta masa lalu. Cinta masa lalunya tidak harus dengan kekasih romantis. Pada saat ini kan situasinya retreat. Jadi sebenarnya kondisinya itu kita tidak dalam kondisi yang dekat gitu ya. Tetapi somehow kita akan ketemu lagi dan ini bisa memunculkan passion lama kita yang kita udah simpan, tetapi sangat mudah buat kita masuk ke dalam siklus kesalahan yang sama dengan penyesalan yang sama karena kita nggak bisa menahan diri karena kita terlalu passionate terhadap sesuatu. Nah, previously untuk kartu yang ini kindness, jadi kita berbaik hati, kita nggak punya masalah mistrust, kita nggak punya masalah dengan kecurigaan. Sekarang kita mulai aja yang baru kita anggap sebagai teman baru atau memang benar-benar teman baru, making new friends, parenting and children. Jadi sepertinya apapun yang hubungan apapun yang kita temui ini pada akhirnya itu akan memberi kesempatan buat hal baru untuk lahir, apapun maknanya. Kalau di sini kan maknanya mungkin kalau antara laki dan perempuan bersama ada kesempatan bersama lagi, dulunya pernah punya masalah, kemudian memutuskan untuk kembali dan kemudian menikah dan punya anak. Misalnya seperti itu keputusannya, tapi tentu saja tidak hanya terkait dengan perkawinan. Ya, itu yang tergambar di sini apapun yang dimaksud, tetapi kita kumpulkan dulu saja ceritanya dan ambil hanya jika resonate. Tapi ini semua minor arcana ya. Dan ini kita lihat tantangannya King of Wands. King of Wands itu dia pengen menang dan dia agak maksa dan passionate sekali. Jadi artinya memang mendahulukan nafsu.
sebenarnya itu, dan dia masuknya di tantangan. Anyway, kita lihat dari yang belakang apa tulisannya. Situasinya adalah iya, ini perubahan dan kita merasa harus berubah dengan sangat cepat, tetapi memang karena ini challenge, tapi jangan terlalu terburu nafsu. Advice-nya adalah kita tetap harus memastikan orang-orang yang berada di sekitar kita dan mereka akan stay with us for a long time, jangan bikin masalah gitu loh. Jadi cobalah untuk menjadi teman gitu loh, cobalah untuk membuka hati, cobalah untuk mendahulukan pertemanan, perkawanan gitu loh. Jangan memancing sesuatu yang tajam gitu dengan ucapan-ucapan yang buruk gitu ya. Tahan diri di situ. Five of Pentacles untuk outcome-nya lack of security, unstable, scarcity thinking, alienation, illness. Nah, apapun yang menjadi idealisme kita terhadap hubungan ini itu akan mengakibatkan kita merasa sendiri lagi, dan barangkali benar ya kalau menurut saya tuh kadang-kadang hubungan yang pecah di masa lalu kemudian bertemu lagi kan, kita seperti melihat ke depan dengan sangat optimis bahwa kita sekarang bisa memperbaiki, tapi kita kadang-kadang sudah lupa bagian dari diri kita yang kecewa. Nah, kita sekarang mencoba untuk melihat ke depan bagaimana ini bisa diperbaiki, but somehow hasilnya tetap kita akan kecewa. Ini yang terlihat di sini. Saya tidak membuat-buat. Artinya kalau menurut saya itu adalah ini second chance. Second chance itu kembali ke kita. Kalau second chance ceritanya masih keulang, maka ya memang itu apa adanya. Setidaknya kita udah mencoba. Kalau second chance ini memberikan hal baik yang baru, hal baru yang baik, maka ya itu kita mampu memanfaatkan second chance itu untuk rekonsiliasi. Menurut saya itu yang paling penting. Ya, jadi minggu ini sebenarnya kita berusaha untuk rekonsiliasi, tapi kita nggak tahu bagaimana ke depannya, dan kemungkinan mungkin 50% akan kecewa. You have an obligation to be true to yourself and to be the path you've chosen in this lifetime. Jadi kalaupun ini kembali lagi, ini sama ceritanya, kalaupun kita udah mencoba kembali rujuk atau konsolidasi, rekonsolidasi, atau mencoba mengembalikan hubungan yang sempat terganggu, dan kalau memang itu membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri, maka memang itu seperti diingatkan bahwa just be yourself. Kalau memang kita udah mengupayakan tetapi tidak berhasil, maka ceritanya akan terulang untuk jangka waktu yang panjang. Bisakah kita hidup tanpa mengoptimalkan diri kita sendiri? Rasanya tidak mungkin. Tapi anyway, it's your choice ya. Kembali lagi, ini adalah waktunya kita memilih. Kita memilih untuk mempercepat mengakhiri hubungan ini dengan baik-baik, atau kita menunggu sampai kekecewaan itu memuncak dan kita mungkin bisa break up dengan a very bad term seperti itu. Oke, Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.